Oh ini deh, Dek. Adik kan tetar bahasa Inggris ya. Nah, sekarang Newbie. niatnya kan mau bikin tempat sendiri itu buat ngajar. Ya, alasan Adik pertama buat pingin punya tempat sendiri buat ngajar itu kenapa? Karena uang. Oh, semata-mata alasan finansial ya? Ya, betul. Nggak ada niat-niat murni gitu kayak ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang murni memperkaya diri sendiri ya Kalau tujuan utamanya. alasan pertamanya sih karena uang. Iya. Karena pertama kayak mencerdaskan orang tuh kayak cabang-cabangnya Oh, aja itu gitu. side effect. Ya kayak ini kan goalsnya, terus cabang-cabangnya itu gitu. Oke. Bantu orang bisa bahasa Inggris. Tapi aku sebagai tapi kayaknya semua guru sih kayak gitu, kayak aku pengen banget make sure kalau my student itu kayak really understand. Oh, jadi nggak semata-mata demi duitnya doang, tapi Iya. mereka harus bisa ngerti. Yeah, I want them to kayak get the point gitu of setiap material itu. Kalau kakak, alasan kakak ngajar apa? Udah kedung SPD. Udah kadung SPD. Ya. Money-nya diurutan ke berapa? Dulu waktu pertama kali memilih jadi guru itu SPD itu nggak kepikiran uang karena waktu itu kayak masih mikirnya hanya yang penting kuliah kan, zaman dulu kan gitu, nggak kayak punya perspektif panjang. Iya. Ini di tempat kursus itu Iya. Ade lebih suka pengajaran itu dengan siswa kelas yang besar atau kelasnya kecil aja? Kalau kelas yang besar. Segimana besar kecil itu? eh, Minimal jumlah siswa, maksimal jumlah. Kalau yang aku suka minimal tuh 6 boleh. Maksimal? Maksimal kayaknya 12. 12. Oh, oke. Apa namanya? Soalnya kalau itu lebih ini ya, lebih memudahkan kita. Pertama kalau misalkan banyak orang akan lebih banyak yang kayak ngerespon gitu. Kenapa milihnya itu bikin tempat pengajaran bahasa Inggris? Kenapa nggak yang lain? Karena dia jurusannya teknik, kok nggak matematika atau IPA? Aku kan nggak suka matematika. Sukanya emang bahasa Inggris. Iya, aku lebih suka bahasa Inggris. Aku juga kayak emang nggak SPD sih ya gitu, tapi kayak udah pernah les juga, udah pernah coba TOEFL juga. Terus kayak yang paling pertama sih karena suka gitu. Jadi kayak when you do it itu kayak nggak 100% feels like work gitu. Karena ketika kita memutuskan untuk duit, Ya. itu tetap harus ada duitnya. Iya, Iya. betul. Kalau buka juga sendiri kan uangnya lebih banyak. Oh iya. Terus apa lagi? Terus itu juga karena mungkin aku nggak dari SPD gitu kan, aku dari kayak jurusan lain yang jadi tutor bahasa Inggris. Jadi ketika nyusun materi dan segala hal dan ngajarin orang itu sebenarnya membantu aku juga menjadi lebih baik di bahasa Inggris. Oh, jadi ngajar sambil belajar. Iya, jadi Oke. aku juga aku jadinya harus menguasai material itu dan harus lebih baik dari siswa aku, dari pemahamanku sebelumnya. Jadi kayak secara tidak langsung sebenarnya aku yang lebih banyak belajar gitu. Karena aku akan menjadi pengajar itu. Kenapa? Ini kan targetnya kan anak kursus kan biasanya kan pasti sekolah sampai kuliah ya. Menurut Ade, ini kan niatnya mau buka di Gunung Sari kan. Kira-kira banyak nggak sih minat anak-anak yang bakal belajar bahasa Inggris? Kalau ngelihat situasi sekarang gitu. Kalau ngeliat situasi sekarang sih kayaknya banyak. Banyak, soalnya orang-orang tuh kayaknya udah mulai sadar kalau bahasa Inggris itu sesuatu yang kayak kedepannya itu sangat kita butuhkan gitu. Jadi bukan cuma orang yang pendidikan bahasa Inggris yang kayak belajar gitu, orang-orang kerja tuh banyak banget kan yang kayak syaratnya tuh bahasa Inggris. Misalnya kita jadi humas, kita jadi apa itu. Oke, jadi kalau buka bahasa Inggris peminatnya kayaknya banyak ya. Iya. Apalagi sekarang banyak kita lihat kayak anak-anak kecil gitu-gitu tuh udah jago-jago nih bahasa Inggris karena lebih sering dengar di media sosial gitu. Jadi mungkin kayak teman-temannya jadi merasa, oh mungkin saya juga harus bisa gitu. Oh, supaya biar tetap up to date gitu ya. Biar sama kayak temannya yang lain gitu. Iya juga sih. Sekarang itu kan
selain anak-anak yang kepingin, kadang-kadang orang tua juga mulai nyadar ya. Ya. Kalau bahasa Inggris ini penting nih. Gimana caranya kalau menurut Kade nih, misal orang tua tuh udah semangat nih, kamu kursus. Tapi yang masuk kursus tuh anaknya yang nggak mau. Oh iya. Itu bakal ngaruh nggak? Ngaruh. Menurutku sebagai orang dari dari family yang kadang-kadang suka dipaksakan dan tidak consider kita suka atau enggak, menurutku itu doesn't work. Tapi kalau menurutku ya, memang kalau misalnya janganlah dari hal bahasa Inggris lah misalnya ya, kayak dari jurusan kuliah aja aku dipaksakan dan memang aku mau, tapi di dalam prosesnya itu banyak banget kayak orang tua yang nggak sadar kalau anak kita tuh nggak akan happy. Oke. Even dia akan kerja di sana, ada bagian dari dirinya yang nggak mau di sana. Sampai kapanpun dia nggak akan suka kalau dia dipaksa. Jadi kalau menurutku kalau daripada nyuruh kayak paksa anak untuk lesin anak bahasa Inggris gitu tuh, orang tuanya dulu menumbuhkan kecintaan kepada bahasa Inggris itu dari rumah. Baru ini ya. Ya. Terus soalnya kayak aku dulu, aku enggak disuruh les sebelum zaman orang les juga kan dulu kan. Tapi Kak Mas sih sebenarnya yang kayak menumbuhkan kecintaan itu gitu. Jadi dengerin lagu bahasa Inggris, terus kadang dibuatin note untuk belajar bahasa Inggris. Kalau ditanamkan lah kalau Inggris itu menyenangkan gitu. Jadi aku tunggu dengan kecintaan terhadap bahasa Inggris. Jadi ketika belajar itu tuh aku suka Kak, nggak terpaksa gitu. Aku yang pengen bisa bahasa itu gitu. Oke. Nah, kalau strategi Ade nih untuk menggait calon-calon siswa nih ketika membuat kursus bahasa Inggris. Ini kan mau ininya di kawasan ini misalnya di Gunung Sari. Cara memasarkannya atau supaya orang-orang tuh mau masuk. Enaknya lewat jalan gimana atau medianya apa? Kalau target marketing sih menurut aku pertama pasti lewat sosial media. Sama lewat orang yang udah terkenal jadi tutor. Oke, misalnya nih ada yang mau daftar kursus bahasa Inggris di Ade gitu. Dia bisa cek IG Ade di mana? Bisa lihat ininya. Di Bini Tutor. @Bini Tutor. Jadi bisa langsung nge-DM ke sana terus Iya. ini ya bisa bikin ini. Optimis nggak dengan rencana ngebuat ini? Optimis dong. Optimis. Harus optimis Tapi ya. aku juga harus belajar banyak. Oh, tapi kan kayak PR. tadi, ngajar sambil Ya, belajar. PR banget buat aku. Hmm. Soalnya kita nggak mau maninya tuh kayak sia-sia gitu. Jadi walaupun ngincer uang tapi tetap ini ya dengan ada integritas Iya, gitu. ada integritas. Murid harus pinter gak cuma ngambil uangnya. Oke. Soalnya kayak kan udah jadi guru kayak for a couple years gitu ya. Pasti kayak ada nggak sih rasa di seorang guru tuh kayak kalau misalkan murid kita gagal paham atau gagal get the point gitu, kita pasti merasa Sedih gitu. gagal gitu Iya, rasa menjadi gagal. seorang guru gitu. Target Ade yang mau diajar umur berapa aja? Aku sih Atau umum aja gitu ya? umum Anak kecil boleh, orang dewasa boleh. SD boleh, SMP boleh, SMA boleh karena menurutku aku masih capable lah. Tapi kalau udah dia kuliah itu aku agak kurang confident, tapi tergantung lagi dari levelnya dia. Jadi yang penting general aja. Iya. Ini orang lebih suka ngajar yang dari nol banget atau sudah punya kemampuan dikit atau yang gimana? Kalau Atau bebas aja sebenarnya ya? aku kalau secara personal lebih suka yang udah tahu dikit gitu, kayak misalnya udah tahu verb itu apa, udah tahu part of speech lah meskipun sedikit-sedikit nggak secara spesifik gitu. Jadi soalnya kalau dia agak kurang tahu gitu tentang itu, ketika kita masuk ke mau masuk ke materi-materi tertentu itu agak sulit nggak sih? Karena kita harus mengenalkan itu dulu kalau menurut aku gitu. Harus ulang lagi gitu ya. Jadi akan lebih mudah kalau dia tuh punya good understanding lah di hal-hal yang basic seperti itu. Tapi ini kapan mulai ngajarnya dalam bahasa? Apa udah mulai malah sekarang? Udah mulai ngajar lagi. Udah mulai ngajar lagi. Oke. Yang sulitnya jadi guru itu adalah menempatkan diri kita kayak siswa kita gitu. Maksudnya di posisi yang hal-hal kecil pun masih belum dimengerti gitu.
Ngeri ya? Oh, kita kadang mikir harusnya ini kamu tahu Iya, gitu. Ternyata nggak perlu dia- lah dijelasin yang kayak kecil-kecil Oh, gini. iya. Tapi ternyata itu perlu. Menurut tadi suasana kelas ketika mengajar itu dia sebaiknya fun atau apa namanya? Serious? Atau lebih fokus ke learn-nya atau lebih fokus ke fun-nya? Interesting questions. Kalau aku personal yang memang tujuannya adalah pengen belajar, pengen tahu gitu ya. Kesana itu memang kalau mau nambah ilmu baru gitu ya, aku lebih prefer ya fokus on learning. Ya, tapi Iya. tetap ada fun-nya kan? Iya, tetap ada fun-nya biar ada tapi kayak apa namanya? Anunya tuh kayak 80-20. Oke. Ya, tapi kan anak-anak dan kadang orang-orang itu apa namanya dia ke sana itu belajar itu nggak, kadang tujuannya bukan learning tapi kayak ada Having yang kalau fun. dipaksa sama orang tua kan having fun. Of course buat mereka itu learning itu kayak bukan sesuatu yang menjadi goals utama, bisa jadi mereka learning 50 fun 50 gitu. Jadi menurutku sebagai teacher apalagi di tempat les yang memang kayak butuh member sebanyak-banyaknya kan itu you need to kayak lihat ininya sih siswanya gimana. Oke. Tapi tetap sih goals utamanya adalah buat mereka pintar. Iya, jangan cuma sampai sana main aja gitu ya. Iya. Iya juga Tapi sih. siswa juga kalau nggak seru kelasnya nggak datang lagi. Iya juga ya. Jadi kayak dia ini atau aku susah juga sih untuk di Mungkin seiring waktu ya antara Iya. memang itu fun sama learn-nya itu. Karena kalau sudah fun, kadang learn-nya hilang. Tapi kalau lagi learn, pasti nggak fun. Iya betul. Agak- Susah. Bilang 100% fun dan 100% learn itu nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus ada ininya ya. Pasti ada yang lebih dominan. Iya. Entah itu 60-40, 65-35. Iya. Iya. Tapi I like your class. Karena di kelas saya bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan.